Selamat datang di channel saya Life After the Layoff. Ya, Okay, let's go. saya adalah salah satu dari ribuan orang di Indonesia yang hari ini jadi korban PHK alias layoff. Eh, saya korban PHK di satu perusahaan media ekonomi di Indonesia, salah satu media yang mungkin cukup punya nama, meskipun ya mungkin namanya tidak sebesar Metro TV atau apa ya, cuma salah satu media yang cukup punya sejarah panjang. Dan ternyata memang itu bukan realitas yang hanya di media tempat saya bekerja, tapi di hampir semua media. Bahkan media-media lain itu, seperti contohnya yang media TV itu kan personelnya besar ya, jadi banyak juga layoff-nya juga levelnya jauh lebih besar dibandingkan media saya tempat bekerja. Contohnya Kompas TV, bahkan mungkin Metro TV, dan TV-TV yang lain. Mungkin ke depan juga ada beberapa TV yang lain juga akan kena pemangkasan karyawan seperti itu, dan itu fakta yang hari ini harus kami hadapi. Termasuk saya yang ya setelah 15 tahun bekerja di perusahaan tersebut, saya harus kena layoff. Sesuatu yang mungkin ya cukup eh, menyakitkan, ya mungkin kalau bagi saya tidak menyakitkan. Artinya begini, itulah fakta hidup bahwa ya memang hidup kalau dibilang nggak adil, memang hidup itu nggak adil. Di dunia ini memang ya nggak adil, karena itulah ada pengadilan ya. Karena upaya untuk mencari keadilan. Nah, eee, saya cuma mau cerita bahwa ya mungkin YouTube ini sebagai bagian dari satu, katarsis, satu pelarian saya buat setelah layoff mau ngapain dan sebagainya, dan mungkin juga jadi salah satu jalan keluar untuk mendapatkan, cuan dari YouTube dan sebagainya. Saya mencoba untuk beralih profesi dari seorang jurnalis menjadi seorang YouTuber. Entah apa isinya nanti saya tidak tahu. Ini hari pertama saya, eee, merasakan tidak bekerja. Per 1 November saya sudah tidak bekerja, 31 kemarin adalah hari terakhir saya bekerja, dan hari ini saya bebas. Ya, bebas tanpa gaji. Tapi syukurnya memang ada pesangon, jadi memang setelah 15 tahun bekerja ya memang ada sedikit pesangon lah untuk bertahan hidup minimal ya beberapa bulan ke depan. Mungkin kalau kita berhemat ya bisa agak sedikit lebih lama, dan kalau saya dapat pekerjaan baru mungkin kita akan bersyukur sekali karena akan dapat eee, revenue rutin, dan kita juga sudah punya bekal dari pesangon. Ya, inilah fakta-fakta hari ini yang saya hadapi bahwa ya hidup setelah layoff dan di umur di atas 40 tahun mungkin agak agak sulit ya di Indonesia untuk mencari pekerjaan baru. Apalagi di tengah, ada jutaan pengangguran baru di Indonesia, jutaan pengangguran lah, yang baru mungkin yang lulus lulus kuliah, fresh grade, ataupun mereka yang juga baru saja di PHK. Jadi memang kompetisinya cukup ketat di dunia persaingan kerja. Dan di industri media sendiri, dengan melihat fakta bahwa bukan hanya di perusahaan saya atau di satu dua perusahaan, tapi mungkin hampir semua perusahaan media juga mengalami hal yang sama. Mereka terpaksa memangkas karyawan, salah satu aset pentingnya mereka. Artinya memang industri ini, di industri mainstream ya, industri media mainstream maksud saya, itu memang sedang terjadi pergolakan. Itu memang sudah bertahun-tahun ya, dan tidak semua media punya kecakapan menghadapi persoalan itu. Tidak semua media punya jalan keluar atau punya solusi untuk ya misalnya menambal revenue yang kemarin-kemarin hilang. Iklan kan sekarang sudah beralih dari koran, dari website, dari TV, sebagian ke media sosial seperti itu termasuk YouTube ini. Saya tidak memungkiri bahwa ada perasaan disingkirkan gitu ya. Bagaimanapun eh, yang di PHK di perusahaan saya itu sebenarnya relatif kecil. Bahkan mungkin kalau dibandingin secara keseluruhan dengan ukuran perusahaan itu ya kecil banget lah. Saya cuman puluhan, sementara ukuran perusahaan itu dengan 300 karyawan seperti itu mungkin tidak tidak banyak, dan perasaan bahwa kita disingkirkan, kita dianggap tidak berguna, atau kita jadi hambatan perusahaan untuk berkembang itu ada. Dan saya yakin di teman-teman saya yang lain juga hal yang sama terjadi. Kenapa kok saya yang dipilih untuk di-PHK? Padahal misalnya dia ngelihat, oh karyawan lain kerjanya lebih lambat, saya bisa lebih cepat, deadline-nya tepat waktu dan sebagainya. Tetapi hal-hal seperti itu tidak pernah saya tanyakan ke atasan atau ke rekan kerja di kantor atau apa. Saya tidak
tidak mau hidup saya setelah PHK itu jadi lebih buruk dengan cara seperti itu. Maksudnya dengan cara kita masih mikirin hal-hal kayak gitu. Saya pengen berkembang, makanya kenapa kok YouTube ini saya buat, dan ini dimulai dengan ya mungkin anggaplah ini keluh kesah atau cerita bahwa saya kena layoff dan sebagainya. Ya itu bagian dari upaya saya untuk eh, melepas beban dan kemudian ingin maju ke depan untuk growth kayak gitu ya. Eh, saya tidak memungkiri bahwa memang banyak di keluarga terutama yang agak mungkin berat ya. Karena kan dengan satu keluarga, ada anak, ada istri dan sebagainya, yang beban-beban lain. Bahkan ada orang tua yang harus kita hidupi juga. Karena sebagai generasi sandwich, ya mungkin mungkin banyak teman-teman yang ngerasain lah gimana hidup sebagai generasi sandwich gitu. Bukan hanya keluarga sendiri, tapi orang tua, adik, bahkan mungkin saudara yang jauh yang sering ketika kita masih pada posisi yang bagus, mereka sering ya minta bantuan dan sebagainya. Hal yang lumrah di Indonesia kayak gitu dan dialami oleh banyak orang. Dan itu berubah tiba-tiba ketika PHK. Kita harus, memang ada pesangon yang cukup untuk bertahan beberapa bulan ya. Cuman kan kita harus berhemat, kita kan tidak tahu berapa minggu, berapa bulan ke depan apa yang terjadi dan sebagainya. Maka kita harus berstrategi. Ya, salah satu strategi saya ketika mendengar bahwa saya bagian dari yang di layoff, itu saya segera uh, menyiapkan rencana sebetulnya. Selain rencana bagaimana saya hidup setelah itu, juga rencana kesehatan. Jadi setiap seminggu itu paling 3 kali, kemudian saya jadi rutin lari seperti itu. Jadi seminggu bisa 3 kali, tiap pagi gitu lari. Itu karena layoff ya. Itu mungkin efek positifnya. Sebelumnya saya jarang sekali olahraga. Olahraga itu paling ya seminggu sekali, main ikut teman-teman badminton dan sebagainya, itu saya pikir kurang. Dan ketika layoff, otomatis nanti kita, misalnya BPJS kita harus bayar sendiri dan sebagainya, maka pilihannya adalah harus sehat. Apalagi kita akan jadi tulang punggung keluarga, kita harus bertahan lah di hadapan anak-anak. Misalnya kita tetap sehat, jangan sampai sebagai orang tua jadi beban anak-anak, apalagi anak masih kecil. Bahkan ketika anak besar pun, nanti ketika mereka sudah dewasa pun, saya berharap saya bukan beban mereka. Makanya saya pengen, investasi utama saya adalah sehat. Yang kedua ya ini akun YouTube. Saya pengen mengembangkan YouTube, meskipun ya sebagai pemula resikonya besar, dan sebenarnya saya tidak berangkat dari nol banget ya. Pertama, latar belakang saya bekerja di industri media itu ya salah satunya bikin konten. Tapi tampil di kamera, ngomong dan sebagainya itu belum, ya mungkin sekali dua kali pernah, karena saya di perusahaan itu juga kadang ada beberapa kali bikin podcast yang mungkin sederhana dan simple. Itu bagian dari upaya saya waktu itu untuk melatih skill public speaking, di mana saya sebagai orang media tapi yang istilahnya di belakang layar ya, nulis, wawancara dan sebagainya, itu tidak punya skill untuk berbicara di depan kamera, berbicara kepada orang dan sebagainya. Kita lebih banyak menanyakan gitu. Nah, tapi kan di industri media saya sudah punya, bukan bakat apa istilahnya, ya kemampuan skill untuk menulis, bikin naskah dan sebagainya. Meskipun untuk ya take video sekarang saya nggak pakai naskah sama sekali, saya nggak pakai skrip, saya nggak merancang. Ya kalau bikin YouTube kan biasanya merancangin kontennya apa, ini bahas apa, step by step apa. Kalau untuk sekarang saya belum. Mungkin nanti konten kedua, ketiga, keempat kita akan bikin skripnya, dan mungkin kita akan lebih menarik. Saya terdorong juga untuk bikin YouTube ini karena ya dari beberapa konten kreator yang saya lihat, mereka menyarankan kita untuk langsung bikin dulu, nanti kita di situ sambil belajar. Memang tidak ada yang langsung sempurna, mereka juga belajar dari awal ya, belajar dari sesuatu yang mereka nggak tahu ini dunia apa kayak gitu. Kedua itu, dan ketiga memang kalau di media sosial atau YouTube, saya pernah handle bagian media sosial dan juga pernah punya akun YouTube yang lain ya, yang sudah jalan dan sudah ya ada monetnya sedikit. Itu menjadi bekal ketiga. Oh, dunia medsos, dunia perkontenan itu seperti ini. Meskipun untuk jadi talentnya sendiri atau jadi orang yang bicara depan kamera tuh saya agak canggung ya, agak mungkin
Terutama karena sekarang mungkin saya bicara tanpa persiapan ya. Saya hanya ingin merekam sebagai konten pertama. Saya ingin ini jadi tonggak, sejelek apapun nggak apa-apa, tapi ini jadi titik poin pertama saya untuk masuk ke dunia ya media YouTube. Dan saya sebenarnya value-nya sebenarnya masih ingin membawa value jurnalisme ya, jurnalistik. Meskipun di industri itu sepertinya agak, untuk sekarang dari sisi bisnis, kalau dari sisi perusahaan jurnalisme dan sebagainya mungkin agak berat. Tapi sebenarnya dari sisi medium, dari sisi saluran itu terbuka lebar. Jadi justru di era sekarang itu jurnalistik itu punya kesempatan besar untuk tumbuh, tapi digerakkan oleh ya misalnya ya citizen journalism atau orang-orang personal aja. Jadi kita tidak bernaung di bawah satu perusahaan media kayak gitu, tapi secara personal kita punya knowledge, punya skill jurnalistik, dan kemudian kita membuat liputan. Dan kita, kalau zaman dulu kan kalau personal kan agak susah ya, jadi kita misalnya nulis harus kirim ke koran, baru setelah tampil baru kita dapat duit. Nah sekarang tuh lebih mudah. Kalau dulu dikurasi, sekarang kita sendiri yang mengkurasi. Kita yang memilih untuk tampil misalnya di YouTube. Dan YouTube itu kan salah satu medium yang audiennya cukup besar dan gratis ya bagi si konten kreator maupun bagi si pengguna gitu. Jadi eranya memang berubah. Kenapa kok kemudian media-media besar itu dalam tanda kutip tumbang ya? Memang itu sudah, kalau dari pengamatan saya sendiri sudah sekitar ya 10 tahun yang lalu. Bahkan ketika saya masuk ke industri itu 15 tahun yang lalu itu sudah kelihatan data-datanya. Ketika saya ya kuliah pun sudah ada waktu itu kan, tahun 2000, saya lulus 2009, itu sudah banyak tabloid yang ketika Orde Baru tumbang di era reformasi itu banyak bermunculan dan booming. Dan bukan hanya booming dalam pengertian banyak, tapi juga iklan, sirkulasi uangnya di situ tuh juga banyak kayak gitu. Banyak majalah-majalah yang dapat keuntungan gede itu di setelah reformasi gitu. Media itu cukup happy lah waktu itu. Tapi saya pikir itu ternyata puncaknya mungkin di era-era itu, di era-era tabloid ya, era-era tabloid, era koran dan sebagainya waktu setelah reformasi, di mana kesadaran orang untuk baca tinggi dan hambatan untuk bikin media juga sudah banyak yang dikurangi. Jadi disitulah mungkin puncaknya. Habis itu muncullah website. Website mungkin waktu itu website banyak muncul dan tabloid banyak mati, tapi kemudian eh, media koran yang berubah jadi website dan sebagainya itu mereka tidak punya atau belum punya kemampuan untuk bikin bisnis model yang revenue-nya bisa menyamai koran kayak gitu. Jadi website memang booming juga, pernah booming, dan mungkin sampai era pandemi kemarin itu masih banyak banget website-website berita kayak gitu. Karena bikin website tuh gampang banget, murah. Entry barrier-nya ketika masuk ke bisnis media itu sebenarnya sangat kecil. Jadi kompetitif kayak gitu. Ketika banyak orang bisa masuk ke situ, otomatis ya itu menghasilkan kompetitor. Nah, era pandemi mungkin jadi tonggak penting bahwa era website itu sudah berakhir. Jadi pandemi mungkin terakhir. Karena di pandemi kesadaran orang tuh lebih banyak orang kemudian mengonsumsi media sosial. Dan di era media sosial inilah media mainstream tumbang. Bukan karena media sosial misalnya membunuh saluran itu, bukan. Tapi kalau menurut saya, karena media mainstream itu tidak bisa beradaptasi. Ya contohnya saya aja. Ini saya yang ya mungkin kalau nulis sudah anggaplah pinter, levelnya udah selesai lah menulis. Tapi ketika pindah ke media sosial, kita harus menyesuaikan lagi. Cara komunikasi kita dengan audiens di media sosial dengan di koran itu berbeda. Cara kita komunikasi di YouTube dengan di website dengan nulis itu berbeda. Berbeda banget. Jauh berbeda. Dan itu industri yang berbeda. Pendekatannya berbeda. Dan bahwa hari-hari ini media mainstream juga bikin media sosial, ya teman-teman udah bisa lihat. Ada media yang cukup berhasil, tapi banyak juga yang masih merangkak-rangkak, kaku banget ketika ngomong, ketika bikin teks tuh masih teksnya tuh serupa lah dengan yang di website kayak gitu. Bikin berita tuh nggak bertutur, nggak storytelling, tapi masih ya yang penting begini-begini kayak gitu yang sesuai dengan pakem di koran. Padahal kan ah, di media sosial di YouTube itu kan berbeda. Contohnya saya ini masih gagu lah, masih gagap. Bagaimana menyusun cerita dan sebagainya tuh masih nggak tahu.
Ya, itu latar belakang saya kenapa saya kemudian bikin YouTube ya. Lalu apa yang mau dikerjakan ke depan selain bikin YouTube? Mungkin saya belum tahu banyak ya. Memang selain YouTube memang saya trading saham. Cuman kan itu saya belum tahu apakah bisa mengandalkan itu atau enggak. Sama dengan bikin channel YouTube. Trading saham tuh resikonya tinggi dan kehilangan uang itu hal yang sudah biasa banget di saham kayak gitu. Tapi dengan return yang mungkin karena mungkin belum pro ya, maksudnya skillnya kurang karena saya skillnya lebih ke industri media cetak atau media tulis, media online kayak gitu. Kemudian jadi soal trader saham, meskipun saya mempelajari saham juga dari media saya karena media bisnis ekonomi dan saya juga banyak meliput di situ, banyak berinteraksi, banyak baca dan memang sudah masuk ke saham 5 tahun tapi juga memang tidak serius jadi bukan trading ya, jalan cuman beli ditinggal terus boncos kayak gitu gitulah. Sementara yang pengen saya lakukan adalah jadi trader gitu. Memang perlu waktu dan perlu latihan, makanya setelah layoff ini saya akan lebih banyak belajar juga soal saham, berlatih, dan mungkin nanti akan ngambil beberapa kelas. Kemarin saya sudah beli satu kelas pengantar untuk ke bandarmologi, cuman itu kelas pengantar aja jadi murah. Belum yang kelas yang, jadi memang step by step aja, nanti saya ikuti kelas itu, nanti setelah itu masuk step berikutnya. Harapan saya sih dengan ikut kelas-kelas itu, skill maupun kemampuan atau ketajaman kita dalam menilai misalnya produk aset equity apa yang menarik, apa yang bagus bisa di tradingin itu meningkat. Ya, saya nggak berharap banyak. Bukan, ding. Saya justru berharap banyak dari situ. Gimana nggak berharap banyak kalau udah nggak punya kerjaan? Apalagi yang harus kita lakukan? Sebenarnya saya juga berminat bertani, cuman ya tidak ada ladang atau sawah yang saya punya gitu. Pengen nyewa, tapi ini di kota, mungkin agak jauh ya kalau mungkin kalau hidupnya di desa, ya ini sebenarnya desa juga, cuman masih di sini tuh nggak ada sawah, nggak ada ladang yang misalnya yang bisa kita sewa gitu, misalnya sewa setahun 2 tahun gitu untuk tanam sayur atau apa kayak gitu. Tapi bertani itu juga modal besar sih menurut saya karena risikonya tuh gede gitu, sama kayak saham itu high risk. Bertani itu high risk, high return juga sih sebenarnya kalau kita pintar-pintar. Misalnya kan pelihara ayam bertelur kayak gitu kan, kita kasih makan itu kan bisa berkali lipat ya, telur bikin anak, ada anak ayam, satu ayam bisa berkali lipat gitu. Compounding, makanya kenapa kok kalau di buku-buku itu compounding itu dicontohnya dari salah satunya ayam, punya satu ekor ayam dia bertelur misalnya jadi 20 atau 30 anaknya, anak 30 bertelur lagi menjadi berapa ratus jadi berapa ribu kayak gitu. Pertanian itu ya kayak saham ya, compounding kayak gitu. Tapi memang tempatnya kalau di sini nggak ada sih. Saya sedang berpikir untuk mencari tempat sewa untuk bisa berternak atau bertani lah. Tidak harus yang modal besar ya, tapi memang harus ada tempat. Kalau di komplek perumahan kayak gini, tempat saya perumahan jadi nggak mungkin lah kita pelihara. Ada ayam cuman nggak bisa pelihara ayam tapi kan nggak bisa besar. Misalnya kalau 1-2 ekor ayam nggak apa. Tapi kalau sudah sampai ratusan ribuan atau apa itu kan mengganggu banget ya. Jadi kan memang kalau mau kayak gitu memang harus punya tempat. Dan saya sudah berpikir-pikir untuk kalau nanti beberapa bulan atau misal 1 tahun ke depan tidak memang belum ada kerjaan yang pasti dan pendapatan saya masih kurang dari YouTube, dari trading saham atau dari freelance-freelance yang lain itu masih kurang ya. Akan saya coba untuk cari sewa untuk bertani atau beternak. Sebenarnya bisa sih kalau di kampung, misalnya di tempat orang tua saya. Cuman kan istri, anak semua di sini, opsi itu kayaknya kita tutup dulu. Opsi lainnya apa ya? Saya sih belum kepikiran ya. Jualan, jualan apa? Saya sih belum belum terpikirkan untuk menjualan sesuatu. Nanti mungkin ke depan ada sih. Nanti kita coba pikirkan jualan apa. Entah jualan, ya mungkin jasa juga nggak apa-apa. Atau jualan produk, barang.
Sama ini, affiliate. Affiliate saya sudah jalan, tapi memang tidak, ya belum revenue-nya itu belum belum seberapa lah. Bahkan kayak sebulan ya di TikTok itu masih kurang rajin sih bikin kontennya. Jadi ya masih ya kalau sebulan dapat itu udah alhamdulillah. Kalau di YouTube yang akun satunya affiliate-nya juga sudah jalan, cuman ya mungkin sebulan cuma dapat berapa ratus ribu gitu dari affiliate-nya ya, bukan dari AdSense-nya. Kalau AdSense-nya mungkin udah dapat juga. Ya gajian rutin per bulan mungkin ada dari YouTube. Cuman itu jauh sekali dari revenue saya dulu, jadi belum nutup. Sementara kita masih ada bayar sekolah, tagihan KPR, ada utang bank lain, jadi kemarin sempat ngambil KTA gitu. Ternyata kita nggak, ya kita sebelumnya nggak kepikiran bahwa akan kena layoff. Jadi kita buat renov rumah di sini maupun di kampung gitu. Karena kebetulan memang agak besar, ya akhirnya kita ambil KTA. Cuman memang udah hampir selesai sih. Kayaknya bulan-bulan ini tuh udah selesai kali ya. Tapi kalau yang KPR itu masih sekitar ya 7 tahun atau berapa lah. Dan itu cukup cukup gede. Apalagi sebagai orang pengangguran, gede itu, gede banget. Ya, itu yang salah satu yang harus kita pikirkan sih. Gimana caranya menambal ya, utang-utang itu. Kalau utang mungkin tinggal KPR sih yang berat. Ya tagihan sekolah, kemudian berobat orang tua, biaya hidup mereka, itu masih saya yang nanggung. Jadi masih sesuatu yang harus kita pikirkan gimana caranya. Hmm, ya nanti jadi setelah video ini mungkin saya akan sampaikan planning apa saja yang akan saya lakukan untuk dapetin duit setelah layoff. Dan ya mungkin kalau teman-teman ada usul ide apa gitu ya, bisa kali. Teman saya yang kena layoff tuh yang lain ada yang jualan sih, banyak yang jualan dan cukup berhasil. Berhasil meskipun ya pasarnya masih kantor juga, teman-teman kantor. Tapi relatif itu ngasih napas kayak gitu. Misalnya juga mereka ada yang jualan minuman, matcha, kopi, ada yang jualan minuman jamu kayak gitu. Mereka ngolah, dijual. Ada juga yang jualan snack, makanan gitu ke kantor. Tapi itu kan ya mereka kan di one month notice ya. Jadi ketika dikasih tahu itu kena layoff, mungkin beberapa minggu kemudian mereka udah langsung mulai jualannya ke kantor. Tapi kan setelah November ini kan mereka udah bukan karyawan di situ lagi. Mungkin masih bisa store, tapi kan ya nggak tahu ya apakah, karena ada resikonya juga kan, ketika mereka jualan kan nggak bisa selalu kayak masuk ke kantor itu terus ya gitu. Misal tapi memang masih punya kontak dengan mereka sih nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya ya teman saya ada yang dia parkir aja di kantor itu tapi nggak masuk, dia akan buka di parkiran. Tapi ya khusus untuk pesanan ya, karena kalau untuk buka lapak kayak gitu harus pakai izin dan di situ kan sudah ada kantin, mereka juga sudah bayar tempat gitu. Jadi dia nggak bisa misalnya tiba-tiba jadi kompetitor di situ tanpa bayar atau izin dari pihak yang punya wilayah ya, yang punya tanah, punya gedung dan sebagainya. Jadi memang nggak tahu mereka setelah itu seperti apa. Saya juga pengen sih kerja, ya kemarin sudah ada ngomong-ngomong kita kerjasama bikin konten bareng kayak gitu. Ya kita tekunin aja apa yang sudah ada. Jadi saya akan, terutama edit video ya, saya pelajari, akan perkuat lagi. Dan ya untuk sementara memang aktivitas saya lebih banyak. Kalau jam kerja, trading aja. Meskipun duitnya belum ada, karena uang pesangon juga belum turun. Nanti setelah duit ada, paling saya banyak riset saham. Mungkin itu juga nanti akan saya sampaikan di sini, apa yang saya riset gitu, hasilnya seperti apa, saham apa yang bikin dapat bagger gitu, bisa naik berkali lipat. Tapi tentu saja berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan ini. Karena pengalaman saya ya di saham belum banyak. Terjun ke saham sendiri mungkin sudah 5 tahun. 5 tahun tapi kan tidak aktif, bukan investor aktif gitu ya. Cuman nanam tinggal pergi. Nanam tinggal pergi dan itu pun lebih banyak loss-nya. Kalau investasi yang lain apa? Reksadana sih ada, tapi sedikit.
obligasi juga ada. Tapi obligasi itu kan obligasi yang jenis-jenis ori gitu ya, yang dipegang sampai maturity atau sampai jatuh tempo. Tapi itu kan return-nya kecil banget. Itu bukan penghasilan lah. Berbeda. Yang kalau trading sama investasi itu menurut saya beda jauh. Trading itu sebagai revenue. Kalau investasi itu kayak kamu biarin dana itu di situ untuk dia beranak pinak atau menghasilkan return yang bagus dan returnnya kamu ambil. Otomatis kalau investasi itu ya namanya investasi kan harusnya long term ya. Kalau saham seminggu bolak-balik seminggu ini udah kucing. Ya kalau saham jual beli misalnya hari ini beli besok jual atau seminggu lagi jual itu ya itu trading lah. Itu bukan investasi. Resikonya besar tapi peluangnya dapetin cuan juga ada besar. Kalau bagus, beruntung, momentumnya tepat, analisisnya tepat, dan pengendalian resiko atau manajemen keuangan kita juga bagus. Itu semua sudah saya pelajari, tapi mempraktikannya itu berbeda dengan apa yang kita pelajari. Di kampus, ya saya juga sudah sekolah, minimal ada basic background keuangan juga. S1 saya komunikasi, tapi S2 saya lebih ke keuangan, MBA gitu kan. Ya ada kuliah-kuliah yang keuangan, ya gitu. Ngomongin apalagi MBA, udah lah, itu nggak usah diomongin, nanti aja. Ini soal layoff-nya aja dulu. Mungkin segitu dulu, tidak banyak-banyak ya. Saya juga belum tahu, karena ini bikin video tanpa skrip, langsung aja. Sebagai rekaman, sebagai bagian dari pembelajaran saya untuk bagaimana bikin konten. Segitu dulu teman-teman. Sampai ketemu Sobat Layoff di episode selanjutnya. Semoga, ya kalau nggak ada manfaatnya, skip aja. Kalau ada manfaatnya, silakan subscribe, like, atau komen. Terima kasih supportnya. Kita akan fight sama-sama teman-teman, karena di luar sana itu banyak banget yang kena layoff. Hari-hari ini memang hari-hari yang ya berat buat, apalagi buat kepala keluarga ya, kepala keluarga yang kena layoff, banyak kan berlipat.